Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekese kali ini kita masih melanjutkan katekese tentang dosa. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dosa itulah tema yang sangat luas dan complicated, maka saya putuskan untuk membuatnya dalam beberapa serial. Ini adalah serial ketiga tentang dosa. Kita flashback dulu ya biar nyambung. Di episode 25 lalu kita sudah membahas secara umum tentang arti dosa menurut Gereja Katolik. Dan di episode 26 kita membahas tentang arti dosa menurut Alkitab. Nah, di episode 28 ini kita mau membahas akibat dosa bagi manusia. Jadi pembahasan kita kali ini mengarah kepada disposisi batin manusia setelah melakukan dosa. Dalam arti, apa yang dirasakan oleh manusia setelah berdosa? Apa yang membekas dalam diri manusia setelah berdosa? Apa yang terjadi pada manusia setelah berdosa? Dan adakah solusi yang diberikan oleh Gereja Katolik bagi orang yang berdosa? Nah, kita akan membahas itu sekarang. Yang pertama, apa yang dirasakan oleh manusia setelah berdosa? Pada umumnya, pergumulan batin manusia setelah berdosa itu bermacam-macam. Tapi kali ini, saya akan menekankan pada dua hal, yaitu guilty atau not guilty. Yang artinya, merasa bersalah atau tidak merasa bersalah. Ada orang yang merasa sangat bersalah walaupun melakukan dosa yang ringan atau dosa yang kecil. Sementara itu, ada orang yang tidak merasa bersalah sedikit pun walaupun yang dilakukannya itu adalah dosa berat. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Mengapa terjadi perbedaan semacam itu? Jawabannya adalah itu tergantung pada hati nurani seorang. Kok bisa? Ya bisa, saya akan menjelaskannya begini. Orang yang selalu merasa bersalah atau guilty setelah melakukan dosa, walaupun dosanya itu adalah dosa ringan, itu berarti hati nuraninya itu masih berfungsi dengan baik. Hati nuraninya itu masih normal atau masih berjalan dengan baik. Orang semacam ini akan selalu menyesal bila melakukan suatu tindakan atau perkataan yang salah. Orang pada level ini masih sangat mudah untuk ditolong. Dan ternyata menurut sebuah survei, hampir atau bisa dikatakan mayoritas manusia di dunia ini masih berada pada level ini. Sementara orang yang tidak merasa bersalah sedikit pun, walaupun dia sudah melakukan dosa berat, itu berarti hati nuraninya itu sudah tumpul, sudah sesat, tidak berfungsi dengan baik lagi. Dengan kata lain, hati nuraninya itu sudah rusak. Orang semacam ini bahkan akan merasa bangga kalau melakukan suatu tindakan yang jahat atau tindakan konyol. Orang semacam ini sudah level parah dan orang semacam ini sudah sulit untuk ditolong lagi. Mungkin cara atau jalan terakhir bagi dia adalah kematian. Jadi poin utama dalam hal ini adalah hati nurani manusia. Ini baik kita perhatikan agar jangan sampai hati nurani kita itu tumpul hanya gara-gara kita tidak pernah mendengarkannya. Bagaimanakah cara mendengarkan hati nurani? Katekismus Gereja Katolik artikel 1779 mengatakan bahwa supaya dapat mendengarkan dan mengikuti suara hati nurani, orang harus mengenal hatinya sendiri. Upaya mencari kehidupan batin menjadi lebih penting lagi karena kehidupan seringkali mengalihkan perhatian kita dari setiap pertimbangan dari pemeriksaan diri atau dari introspeksi. Cara konkretnya adalah masuklah ke dalam hati nuranimu dan tanyakanlah dia. Masuklah ke dalam hatimu dan di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan berusahalah agar Allah adalah saksimu. Mendengarkan suara hati atau mendengarkan hati nurani adalah salah satu cara bagi kita untuk mencintai atau merawat jiwa kita. Seperti yang saya katakan dalam video kisah inspiratif di video sebelumnya yaitu episode 27. Poin kedua adalah apa yang membekas dalam diri manusia setelah berdosa. Satu hal yang harus kita sadari bahwa ternyata sebagai manusia kita tidak akan pernah bebas dari godaan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa
Godaan itu berhubungan erat dengan dosa asal yang meskipun telah dihapus dalam pembaptisan, dampaknya itu sama sekali tidak akan hilang. Selalu ada potensi dalam diri manusia itu untuk melakukan kejahatan dan dosa, dan godaan mendorong kita untuk melakukan dosa. Salah satu akibat dosa asal yang tidak pernah hilang dalam diri manusia adalah apa yang disebut dengan konkupisenssi, yaitu kecenderungan untuk melakukan dosa. Konkupisenssi sendiri adalah hasrat, keinginan, dambaan, dorongan kuat dalam diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan erat dengan nafsu yang lebih rendah atau yang berlawanan dengan nalar. Jadi konkupisenssi ini akan selalu ada dalam diri manusia dan kita harus pintar-pintar atau selalu berusaha untuk mengendalikannya. Poin ketiga adalah apa yang terjadi pada manusia setelah berdosa. Inilah yang seringkali kurang disadari oleh hampir semua manusia selama ini, bahwa ternyata saat kita berdosa, saat itu juga hubungan kita dengan Allah menjadi putus. Hubungan kita dengan Allah menjadi renggang. Dan hubungan yang putus ini menyebabkan rahmat Allah itu menjadi jauh dari kita. Masih ingat kan kisah Adam dan Hawa yang saya katakan di episode sebelumnya? Bahwa ketika mereka melakukan dosa, Allah langsung mengusir mereka dan hubungan mereka dengan Allah itu menjadi putus. Jadi saya katakan di sini singkatnya adalah dosa yang kita perbuat itu menyebabkan rahmat Allah itu menjadi jauh dari kita. Lalu pertanyaannya adalah, apakah hubungan yang terputus itu bisa disambung kembali? Atau apakah rahmat Allah yang sudah hilang itu bisa kita dapatkan kembali? Jawabannya tentu saja bisa. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah, ya kan? Jadi hubungan yang terputus itu bisa kita sambung kembali. Hubungan kita dengan Allah itu bisa tersambung kembali lewat jalan pertobatan. Rahmat Allah itu bisa kita dapatkan kembali lewat pengampunan dosa. Dan ini hanya bisa kita dapatkan lewat sakramen tobat. Makanya gereja Katolik itu menciptakan sakramen tobat agar umatnya itu tidak jauh dari rahmat Allah setelah berdosa. Karena ternyata semua manusia pasti pernah berdosa. Mengenai sakramen tobat kita akan bahas di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah subscribe, like, komentar, dan share. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersembahyangan.